Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulial Haq, kelas 3C D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Industri. Di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa penyebab terjadinya konflik? Nah, banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dalam kehidupan. Seperti perbedaan antar perorangan. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Nah, perbedaan kebiasaan dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya suatu konflik. Kemudian ada perbedaan kebudayaan. Nah, setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti perilaku atau tata sikap. Nah, konflik ini bisa terjadi karena kelainan tata sikap dan perilaku sosialnya. Kemudian adanya perbedaan kepentingan, karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa sih dampak positif dari konflik? Nah, dampak positif dari konflik yaitu dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Misalnya, apabila terjadi suatu masalah antar kelompok, maka anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi untuk menghadapi lawan kelompok. Nah, kemudian apabila terjadi konflik, maka anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya. Nah, kemudian dapat mendewasakan anggota kelompok atau masyarakat. Nah, pertanyaan ketiga yaitu dampak negatif konflik apabila tidak ditangani. Nah, dampaknya yaitu retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila telah terjadi pertentangan atau masalah antar anggota dalam satu kelompok. Kemudian konflik dapat menyebabkan individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Nah, kemudian banyaknya kerugian baik harta, benda maupun jiwa akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam menyelesaikan suatu konflik. Nah, pertanyaan keempat yaitu dampak yang diakibatkan dari stres kerja. Dampak bagi diri sendiri berupa mudah terserang penyakit, muncul gangguan kesehatan, psikologis, dan gangguan interpersonal. Nah, dampak bagi organisasi atau perusahaan seperti kekacauan manajemen dan operasional kerja, menurunkan tingkat produktivitas, dan mengganggu kenormalan aktivitas kerja. Baik, pertanyaan kelima yaitu bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Nah, yaitu memberikan sanksi yang sewajarnya, jangan membuat karyawan merasa tertekan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Pertanyaan keenam yaitu pada konteks apa karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Nah, seorang karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila dalam mengerjakan pekerjaan hasilnya lebih dari standar kinerja. Misalnya sebuah perusahaan menargetkan perharinya terjual sebanyak 100 pieces dan seorang karyawan menjual 150 pieces perharinya, maka karyawan tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Pertanyaan ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan bagi hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Nah, pertanyaan terakhir yaitu dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja, yaitu apabila karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, maka akan lebih termotivasi dan semangat untuk melakukan pekerjaannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.